Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Tetes dan Ten? Perkenalkan saya Nada. Saya Putri yang akan menemani Kang Tetes di acara Talk Soal Inti Hadir. Nah, kepada Kang Tetes dan Ten, kita sekarang ada di ruangan media center Al-Ittihadiyah. Sekarang kita sudah ada Kang Jeffrey ini ya, Teh Putri. Sebelum kita masuk ke tema, Teh Putri, apa ke temanya? Temanya Pratisma dalam pembinaan perilaku keagamaan remaja di era milenial. Nah, itu temanya tentang seputar remaja milenial ya. Kang Jeffrey, Ya, boleh perkenalkan diri seputar bagaimana sih kegiatan sehari-harinya? Ekstrakurikuler apa bisa? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Anda Tes Dante. Perkenalkan, saya Dipri Sabrata. Saya saat ini masih belajar di kelas 12 di SMA Negeri 1 Kota Cilegon. Dan di sekolah saya aktif dalam organisasi atau ekstrakurikuler futsal. Selain futsal, apa ada lagi selain futsal dan rismat nih Kang Jeffrey? Pada saat ini saya masih melakukan di Rismat dan ekstrakurikuler futsal. Hanya itu? Iya. Oh iya, Kak. Kan Kang Jeffrey ini sekarang menjadi ketua Risma. Iya. Sebelum menjadi ketua Risma itu, Kang Jeffrey itu mencalonkan diri atau dicalonkan? Oh, untuk masa jabatan saya atau saya menjadi ketua Rismat itu karena dukungan dan support dari teman-teman saya dan sebagian dari DKM menunjuk saya untuk menjadi ketua Rismat pada saat itu. Berarti dicalonkan. Ya, dicalonkan, bukan mencalonkan. Untuk kegiatan Kang Jeffrey kan hanya bersekolah, terus kayak sehari-hari remaja ya. Iya. Nah, boleh tahu jika kegiatan remaja Islam ini, remaja Rismat ini ya, mengganggu waktu keseharian atau belajar Kang Jeffrey nggak sih? Saat ini sih nggak mengganggu waktu saya sendiri karena saya masih bisa memanage waktu tersebut untuk bisa membagi ke organisasi dan pembelajaran yang ada di sekolah. Kita kan sering dengar ya Kang Jeffrey ya, Rismat. Nah, kalau kita umumnya kita sering dengar tuh Risma, kenapa di sini beda gitu kan? Oh ya, karena pada umumnya itu namanya Risma ya, karena remaja Islam Masjid. Nah, Kenapa tuh? karena kita ada di lingkungan Tomok Putih, jadi kita ini memberi namanya beda dari yang lain, menjadi Risma, remaja Islam Masjid Tomok Temu Putih. Putih ya. Terjawab sudah ya Putri ya. Oh iya, kita udah masuk ke tema nih. Jadi kan Kang Jeffrey ini kan sebagai ketua Risma itu pasti ada visi ya. Kalau boleh tahu visinya apa? Untuk visi Rismat itu membentuk pemuda dan pemudi yang kreatif, inovatif, berakhlak dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah banget ya. Ya. Sendiri meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kang Jeffrey kan di sini sebagai ketua Rismat ya Kang Iya. Jeffrey ya. Nah, sebelum ikut organisasi ini ya Kang ya, Akang pernah ikut organisasi lain kah gitu? Tidak pernah. Saya tidak pernah melakukan atau mengikuti kegiatan Selain selain Rismat dan ekstrakurikuler futsal. Nah, berarti itu pertama kali ya apa ada kesusahan ya sih dalam menjalankan organisasi, karena kan Akang sendiri kan baru pertama kali ya. Ya, enggak sih, enggak merasa kesusahan karena yaitu mendapat
dukungan dan support dari teman-teman dan yang lainnya seperti dari DKM juga. Jadi mendukung gitu. Gimana sih kamu cara mendekatkan diri kepada sama DKM Al-Ittihadiyah? Sesama anggota juga gitu ya Kang. Jadi menurut saya kita saling berinteraksi atau berkomunikasi dengan anggota DKM. Seperti kita selalu dari Rismet ini mengadakan kegiatan di acara Hari Besar Islam. Di acara-acara Hari Besar Islam seperti Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Isra Miraj, atau di hari di hari Idul Adha atau Idul Fitri gitu. Berarti Nah, jadi kita itu saling berkomunikasi untuk mensukseskan acara tersebut. Maksudnya kompak itu, jalan bersama, kerjasama untuk mensukseskan acara tersebut. berarti dari organisasi ini dapat dukungan penuh ya dari masyarakat, dari anggotanya, DKM-nya ya kan? Iya benar, dapat dukungan sekali dari teman-teman dan masyarakat lingkungan Temu Putih ini. Kalau boleh tahu apa sih Kang yang udah akan lakukan ya sebagai ketua untuk masyarakat Temu Putih? Ya kita seperti membantu, seperti misalnya ada dari masyarakat lingkungan Temu Putih mendapatkan musibah gitu, seperti meninggal dunia gitu. Jadi kita sebagai anggota Rismat menghibur sehibur musibah nih, seperti mengaji di kediamannya ya, itu atau mengikuti tahlil atau ya banyak lainnya gitu. Itu salah satunya. Berarti rasa toleransinya sangat tinggi. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya sih banget nih. Ayo. Di Risma itu kan ada bagian keuangan tuh. Ya. Gimana sih cara memastikan keuangan Risma terkelola dengan baik gitu? Jadi pengelolaan keuangan Rismet itu kita mendapatkan pemasukan keuangan itu dari donatur. Donaturnya ini masyarakat Temu Putih dan sekitarnya. Nah, untuk itu yang seseorang yang memanage keuangan tersebut itu seorang bendahara yang jadi mencatat pemasukan dan pengeluaran agar keuangan di organisasi Rismat ini dapat terorganisir dengan baik gitu. Gimana ya Kang? Mencangkup dengan tema nih ya Kang ya. Kan kita mengambil tema milenial, remaja milenial. Akang kan sebagai remaja milenial nih ya Kang ya. Iya. Yang kita tahu remaja milenial kan suka ke kafe, nongkrong di pinggir-pinggir jalan, ke mall gitu kan. Gimana sih Akang kok bisa ya Akang lebih ke organisasi Rismet tersendiri, karena kan jarang gitu ada remaja Iya, jadi menurut saya itu berhubungnya zaman ini semakin maju ya, semakin teknologi semakin meningkat gitu. Jadi bolehlah kita mengikuti alurnya zaman gitu. Jadi gak lupa pula aja bagi kita memiliki pedoman atau patokan untuk kita nih mengikuti zaman segini. Nah, jadi sebelum kita batasan lebih tepatnya. Jadi kita itu ada di Temu Putih ini ada suatu wadah Rismat Remaja Islam Masjid Temu Putih ya tadi itu. Jadi pemuda-pemudi di lingkungan Temu Putih ini bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, khususnya untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, mantap banget. Temu Putih tersendiri nih seperti punya wadah tersendiri gitu loh, Teh Putri, untuk remaja-remaja. Bagus sekali itu, Masya Allah sekali gak sih Akang Teteh? Kontribusi positif apa sih yang sudah diberikan kepada masyarakat Temu Putih? Nah, jadi kita itu dari Rismat Putri itu mengadakan ceria. Apa itu Kang ceria? Ceria Kenapa?
riang gembira, ceramah riang gembira itu bisa dilakukannya sama anak-anak kecil gitu. Jadi remaja putrinya ini mengajarkan anak-anak kecil gitu tuh. Itu dilakukan pada hari Minggu sore. Sedangkan untuk remaja putranya itu melakukan belajar marawis gitu, kayak qasidah begitu. Berarti setiap maksudnya di organisasi ini setiap setiap minggunya ada punya acara tersendiri. Ya, itu ya. Ada juga kegiatannya itu seperti pengajian rutin. Kayak pengajian rutin malam Selasa itu di kediaman Bapak Ustadz Ulumuddin. Itu ngapain tuh? Pengajian biasa apa gimana? Kita itu mengaji kitab, kalau di kediaman Bapak Ustadz Ulumuddin mengaji kitab seperti kitab fikih tentang sholat, toharo, mandi dan lainnya. Nah itu kan ada kegiatan tersendiri. Gimana sih cara kakak ngajak anggota Rismat ya? Iya. Karena kan ada aja nggak sih anggota yang aduh males gitu kan ya. Sama kewajiban dan ada sebagai smart gitu. Gimana sih ngajaknya gitu Kang? Jadi kalau ada kendala seperti itu ya namanya kendala lah gitu. Karena ada semua orang itu pasti gitu. Setiap organisasi pasti ada aja kan ya. Punya kesibukan gitu. Jadi sistem pengajian ini apabila dia tidak memiliki kesibukan, ya silakan gitu ikut kami gitu untuk mengaji kitab. Tidak mewajibkan. Ya tidak mewajibkan, kesadaran lebih tepatnya memakai kesadaran diri sendiri. Atau lagi step tadi boleh diminum dulu. Minum Iya. biar lebih santai. Teh Putri ada yang mau ditanyain? Sudah sih, sudah. Sudah cukup? Sudah. Yang terakhir deh nih Kang Jeffrey, ada nggak sih yang ingin disampaikan ke teteh sekalian seputar pembicaraan kita ini terkait travel apa Teh Putri? Sama obrolan hari ini. Oh baik ada. Jadi sesuai tema tadi itu tentang pemuda milenial ya. Iya. Jadi menurut saya kita sebagai pemuda nih harus menjadi pemuda yang kreatif, inovatif, berakhlak dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendapatkan kata-kata dari penyair. Apa tuh kalau boleh tahu? Seperti Syubanul Yaum Rijalul God. Karena itu yang artinya pemuda sekarang kelak pemimpin di masa depan. Mungkin Baik, wawasannya luas ya ternyata Kang Jeffrey ini Untuk menjadi ketua Risma. sudah menjadi apa ya porsinya gitu lah ya. bisa akhirnya poinnya. Oke, sekian dari kita kali ya. Iya. Karena kita sudah cukup banyak ngobrol kan tadi sama Akang Jeffrey. Sekian dari kami pamit undur diri. Saya Nada. Saya Gati. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Iya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.